Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Tetap di rumah ya, jangan kemana-mana. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Jangan lupa kita ibadah bersama lewat YouTube ya. GBU. Shalom teman-teman, kalian semua sehat kan? Jangan lupa cuci tangan dan makan makanan yang sehat ya. Halo teman-teman, shalom. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Adik, apa kabar? Semoga semua tetap sehat dan semangat ya. Ada yang sudah kangen sekolah minggu? Tos dulu, Mbak Sita juga kangen sekolah minggu bersama dengan adik-adik. Tapi kita harus bersabar ya, karena kita belum boleh beraktivitas di luar rumah. Jadi sementara kita belum boleh beraktivitas di luar rumah, ayo kita isi waktu kita dengan belajar, juga dengan bermain bersama dengan keluarga kita. Sampai jumpa ya adik-adik, dadah! Halo adik-adik, shalom. Bagaimana kabarnya? Baik-baik kan? Adakah yang rindu dengan sekolah minggu? Jangan lupa besok bergabung di channel YouTube GKJ Wonosari. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, sekolah minggu. Kangen nggak sekolah minggu? Ya, mulai hari ini kita mau bersama-sama beribadah menggunakan channel YouTube GKJ Wonosari ya. Jadi, ayo kita bersama-sama beribadah. Jangan lupa. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Selamat beribadah. Dadah. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Di sini kami kakak-kakak juga kangen banget sama adik-adik. Iya enggak? Ada Bu Dea, ada Mbak Disti dan Mas Rido. Dadah dulu Mas Rido ya. Kakak-kakak di sini kangen anak adik-adik ya? Kangen ya. Adik-adik, meskipun kita nggak bisa ketemu secara langsung, semoga dengan video ini adik-adik bisa nanti juga merasakan, oh ini sekolah minggu yang selama ini biasanya kamu datang langsung gitu ya. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nanti juga akan beraktivitas bersama. Jadi yuk siap-siap, duduk yang rapi, duduk yang tenang. Ajak Bapak Ibu, ajak kakak adik untuk sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya. Sebelum berdoa, sikap tangan dilipat. Kita akan pujikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini anak-anak Tuhan akan bersekutu, mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di hati kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Ya, Mbak Disti, Bu Dea, dan juga Mas Rido, adik-adik semua, kita akan memuji nama Tuhan karena meskipun kita nggak bisa berkumpul sama-sama di sini, tapi kita masih tetap harus bersukacita karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, tubuh yang kuat. Kemudian tadi pagi Mama sudah siapkan sarapan. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan sambil menggerak-gerakkan badan kita. Yuk kita berdiri adik-adik ya. Mas Rido nggak usah berdiri, nggak apa-apa Mas. Oke, siap. Kita mau sama-sama memuji Tuhan sambil bergerak. Teman-teman, kita mau pujikan lagu Aku Cinta Yesus. Ya, siap-siap ya. Kita coba ya, kita coba sama kakak-kakak bareng-bareng. Anak Tuhan, yes, yes, yes. Yes, 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 tambah lagi. Cihuy. Anak Tuhan, yes, yes, yes. Cihuy. Ya, adik-adik, saat ini kita mau bersama-sama siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita mau duduk dulu ya. Kita akan menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira. Kita akan pujikan hati yang gembira adalah obat. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Dea. Mari Bu Dea bersama-sama dengan adik-adik. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya di rumah? Seneng nggak? Mamah-mamah, ibu-ibu bikin kue nggak buat adik-adik? Nanti kalau ada yang belum bikin, nanti bisa pesen ke Mbak Disti. Enggak. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan,
sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti yang sudah diketahui oleh adik-adik, saya nggak tahu sih adik-adik nonton apa enggak, tapi 2 minggu yang lalu kita semua merayakan apa? Natal? Bukan. Kita semua merayakan Paskah. Siapa yang tahu Paskah? Angkat tangan. Tapi Budaya nggak bisa lihat ya, tapi nggak apa-apa lah, angkat tangan. Nah, Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, banyak orang menjadi bingung karena mereka tidak bisa melihat tubuh atau badannya Tuhan Yesus di dalam kubur Tuhan Yesus. Nah, pada hari ini ada 2 orang. Yang satu bernama Kleopas, yang satu adalah temannya Kleopas. Suatu hari, Kleopas dan temannya sedang berjalan-jalan menuju ke sebuah tempat bernama Emmaus. Tempatnya jauh sekali dari sini. Nah, waktu itu mereka berjalan kaki. Di jalan mereka sambil sedih, sambil bingung, mereka bercerita tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kira-kira begini, kamu tahu nggak, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang hebat sekali, baik sekali, tetapi kemudian dia dibunuh, dihukum, dan mati, disalibkan. Namanya adalah Yesus. Tetapi setelah hari yang ketiga Yesus bangkit. Tapi saya juga belum pernah ketemu sama Tuhan Yesus yang bangkit itu. Jadi mereka sedih, mereka bingung ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan bergabung bersama dengan mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa orang yang datang adalah Tuhan Yesus. Yang ini Tuhan Yesus. Jadi karena mereka sedih, mereka bingung, mereka tidak tahu bahwa yang datang adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, kalian ini sedang ngomongin apa ya? Kalian ini sedang membicarakan tentang apa? Lalu Kleopas dan temannya bercerita tentang Tuhan Yesus. Karena mereka nggak tahu bahwa yang diajak bicara adalah Tuhan Yesus. Jadi mereka cerita bahwa mereka sedih, mereka bingung dan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus adalah orang yang baik, gurunya mereka. Jadi mereka sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin seperti adik-adik sekarang yang mungkin rindu, kangen ingin ke sekolah minggu dan ketemu kakak-kakak sekolah minggu lagi. Nah, mereka juga rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu setelah itu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka. Tuhan Yesus mengajari mereka berdua. Sekarang Tuhan Yesusnya di tengah. Tuhan Yesus berkata bahwa ya memang Tuhan Yesus harus mati, Tuhan Yesus harus disalibkan, dikuburkan, dan nanti harus bangkit. Supaya Tuhan Yesus bisa menyelamatkan semua manusia. Supaya kita semua yang berdosa, termasuk Kleopas temannya, termasuk Budaya, kakak-kakak sekolah minggu, dan adik-adik semua yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya untuk menolong setiap dari kita semua. Supaya kita yang nakal, kita yang kadang-kadang perbuatannya atau tindakannya kurang baik, bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Nah, ketika mereka mendengarkan Tuhan Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Tahu nggak hatinya berkobar-kobar itu yang seperti apa? Tahu nggak? Berkobar-kobar itu hatinya rasanya senang, rasanya penuh dengan semangat. Seperti kalau misalnya adik-adik setelah lama sekolah lalu ada liburan, itu kan rasanya senang, semangat. Atau mau diajak jalan-jalan. Nah, karena ini corona jadi belum bisa jalan-jalan ya. Kalau diajak jalan-jalan itu kan rasanya senang, semangat. Ketika mereka berdua mendengarkan Tuhan Yesus, hatinya berkobar-kobar. Nah, karena senang mendengarkan Tuhan Yesus, mereka ingin bersama dengan Tuhan Yesus lebih lama. Tuhan, tinggallah bersama dengan kami. Di sini dulu, jangan pergi, masih mau ngobrol. Akhirnya Tuhan Yesus mengajak mereka makan. Nih,
Tuhan Yesus mengajak mereka makan ikan dan sambil terus berbicara dan berbincang-bincang atau mengobrol dengan mereka. Nah, adik-adik paling suka kalau diceritain siapa? Diceritain bapak, ibu, apa kakak-kakak sekolah minggu? Nah, mereka senang sekali ketika Tuhan Yesus yang bercerita. Nah, setelah itu mereka baru sadar, oh ini pasti yang tadi bersama dengan kita adalah Tuhan Yesus. Karena dulu Tuhan Yesus pernah mengajak makan murid-muridnya, makan ikan dan makan roti. Ini sama kok seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi setelah itu Tuhan Yesus pergi dan mereka berdua, Kleopas dan temannya, memberitahu teman-teman yang lain, tadi kami bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Bahkan tadi Tuhan Yesus mengajari kami banyak hal dan hati kami menjadi berkobar-kobar. Kami menjadi semangat, kami menjadi senang kembali. Dan rasa senang, rasa semangat, sukacita itu kemudian ditularkan, diberikan kepada teman-teman yang lain supaya yang senang bukan hanya mereka berdua tetapi teman-teman yang lain juga merasakan sukacita dan bahagia. Nah, sekarang adik-adik pernah nggak merasa sedih? Pernah nggak merasa bingung atau marah? Pernah? Nah, ketika sedih, ketika marah begitu, kalau misalnya ada yang menghibur rasanya gimana? Misalnya dipeluk sama ibunya atau temennya, jangan sedih lagi, atau tiba-tiba dikasih permen, jangan sedih, seneng kan? Nah, Tuhan Yesus ketika murid-muridnya sedih, Tuhan Yesus datang dan menghibur, diajak makan bersama, diceritain yang menyenangkan. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik melihat ada teman yang sedih atau bapak ibunya sedih, mungkin bapak ibunya sekarang lagi banyak sedih karena nggak bisa keluar juga. Mungkin ada kakak-kakak yang sedih. Nah, adik-adik punya tugas untuk menghibur mereka semua. Caranya gimana? Caranya ya mungkin diajak bercanda. Kalau punya permen ya berbagi permen atau berbagi makanan supaya rasa senangnya kita bisa kita berikan juga kepada orang lain. Nah, ini adalah cerita kita pada hari ini, sekolah minggu kali ini, dan minggu-minggu berikutnya masih akan ada cerita-cerita yang lain. Jadi adik-adik minggu berikutnya sekolah minggu lagi ya. Hari ini kita belajar tentang hati yang berkobar-kobar. Sebentar lagi kita akan bersama-sama beraktivitas dengan Mbak Disti. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memberikan kami contoh supaya kami juga dapat menghibur orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum beraktivitas, ini bisa di-pause dulu, lalu barang-barang yang mau digunakan bisa diambil dulu ya. Kertas, bolpen, pensil, dan alat pewarnanya disiapkan dulu sekarang. Nanti kita akan bersama-sama beraktivitas. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Hai adik-adik, tadi Bu Dea sudah mengatakan kalau kita mau beraktivitas. Hari ini kita mau membuat hati yang berkobar-kobar ya, agar kita tetap semangat dan mengingat tema hari ini ya. Kita mau membuat kalung hati yang berkobar-kobar. Kayak apa itu? Nah, bahan-bahannya warna, bisa pakai krayon, spidol, apa aja yang di rumah boleh. Pensil juga boleh. Tali kenur atau pita atau tali rafia atau tali apapun yang dipunya di rumah, minta Bapak Ibu menyiapkan ya. Kemudian solasi, lakban untuk merekatkan nanti. Kemudian gunting, untuk adik-adik yang belum bisa menggunting nanti minta tolong mama atau papanya untuk membantu mengguntingkan. Kemudian kertas, bisa pakai kertas yang agak tebal kalau punya kertas buku gambar itu, atau kertas biasa juga boleh. Nah, kita mau membuat seperti ini ya. Untuk adik-adik yang sudah bisa menggambar, kita mau menggambar cinta dulu. Kita mau membuat love kertas putih. Oke, kita mau menggambar hati yang berkobar-kobar. Mari adik-adik yang sudah bisa menggambar, kita mau bikin love yang agak besar. Nah, nanti kita mau bikin kalung, kita bikin love. Untuk adik-adik yang masih kecil, minta tolong mamanya ya. Kemudian kita mau taruh api.
Nah, api itu melambangkan semangat. Nah, jadinya kita mau bikin ada api di atas hati kita. Nah, kayak gini. Nah, ini melambangkan hati kita yang berkobar-kobar. Kemudian kita akan potong. Nah, potong sesuai garisnya. Hati-hati ya pakai guntingnya ya, pelan-pelan aja. Ya. Kalau sudah nanti akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah kita mau warna ini. Ambil warna kesukaanmu ya. Mbak Disti suka warna merah, jadi mau kasih warna merah. Diwarnai sampai penuh. Bisa pakai krayon ya. Warna yang rapi, nggak keluar garis ya. Adik-adik yang masih kecil mau warnain sama mamanya atau papanya ya. Mauti juga boleh. Oke. Kemudian nanti gambar apinya juga dikasih warna. Warna apa? Mbak Disti mau warna kuning. Adik-adik boleh pakai warna apapun yang disuka. Diwarnain yang baik ya. Nah, sudah jadi deh. Kalau sudah seperti ini, kita mau ngambil tali. Kemudian diukurkan di leher. Nah, kita mau buat kalung. Kalau sudah, kita mau potong. Minta tolong mama papanya ya untuk yang belum bisa gunting. Kita potong, kemudian kita mau pasang di belakang dengan bantuan solasi. Kayak gini. Dirangkap dua biar kuat ya. Yang kita mau pasang. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita mau pakai kalungnya di leher seperti ini. Nah, jadi deh kalung hati yang berkobar-kobar. Nanti adik-adik kalau sudah selesai pakai bisa digantung di kamar atau bisa digantung di dinding untuk mengingatkan kita supaya kita punya hati yang berkobar-kobar dan penuh semangat. Oke, sekian aktivitas untuk hari Minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Ya, senangnya ya tadi kita sudah bersama-sama menerima firman Tuhan. Kita juga sudah beraktivitas bersama Mbak Disti. Asik kan? Jadi nggak itu tadi hati yang berkobar-kobar. Kita akan bersyukur bersama-sama dengan teman-teman di sini. Nanti kita akan mengumpulkan persembahan teman-teman. Pengumpulan persembahannya agak berbeda dari biasanya karena hari ini kita akan masukkan uang persembahannya di kantong kertas ya. Kantong kertas ini nanti amplop ya. Kita masukkan uangnya di sini, kemudian kita titipkan bapak atau ibu. Nanti bapak atau ibu yang akan sampaikan uang persembahannya ke gereja. Ya, kita akan semangat lagi memuji Tuhan sambil memberikan persembahan. Kita pujikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari
adik-adik, saat ini waktunya kita untuk bersama-sama berdoa. Kita akan menaikkan doa persembahan dan nanti kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak virus corona, dan juga kita akan berdoa untuk ujian kita. Ada adik-adik yang ujian di rumah, kita juga akan berdoa untuk itu. Mari teman-teman, kita mau tunjukkan sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga boleh beraktivitas bersama. Sungguh kami bersukacita. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk sukacita yang kami terima dengan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan yang sudah kami kumpulkan, supaya persembahan ini boleh berguna untuk kegiatan Tuhan, khususnya di GKJ Wonosari. Tuhan Yesus, saat ini anak-anak Tuhan berdoa dengan sepenuh hati. Kami mendoakan kondisi lingkungan kami Tuhan, yang kami terkena virus corona. Tuhan kiranya bertindak, Tuhan sendiri yang memulihkan supaya virus corona ini segera hilang, segera musnah, sehingga kami bisa bersama-sama kembali berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja. Kami doakan saudara-saudara kami yang saat ini tengah sakit ataupun mereka kesulitan karena virus corona ini, Tuhan kiranya Engkau sembuhkan dan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, karena meskipun di tengah penderitaan dan sakit kami, Tuhan masih tetap baik. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kiranya sukacita yang tadi kita rasakan tetap teman-teman rasakan dan teman-teman bagikan untuk Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara di rumah. Minggu depan dengan kakak-kakak yang lain kita masih akan tetap bersekutu bersama. Jadi siap-siap ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.